Om Swastiastu. Selamat datang kembali di channel saya. Para mahasiswa saya yang saya banggakan, para pemirsa yang saya muliakan. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai sejarah perkembangan agama Hindu pada zaman Weda. Zaman Weda diperkirakan antara 2000 tahun sebelum Masehi sampai 1000 tahun sebelum Masehi. Peradaban lembah Sungai Suci Sindhu dilanjutkan oleh orang Arya yang menyebut dirinya bangsa Arya. Kalau di video sebelumnya saya sudah menyampaikan bagaimana peradaban lembah Sungai Sindhu yang merupakan penduduk aslinya adalah bangsa Dravida atau bangsa asli India. Namun sekarang saya lanjutkan dengan zaman Weda, di mana penduduk aslinya adalah pembawa Weda itu adalah bangsa Arya. Bangsa Arya datang memasuki India dari barat laut India melalui Hindu Kush atau Khyber Pass. Wilayah ini sangat subur karena dilalui oleh sungai-sungai, seperti yang dikatakan Mahajan tahun 1960 halaman 96 sampai 101. Secara fisik, orang Arya ciri-cirinya adalah orangnya berkulit putih, tinggi, berhidung mancung, dan sangat aktif. Kalau dulu saya sampaikan bahwa bangsa Dravida ciri-cirinya adalah berkulit hitam, rambut keriting dan pendek. Namun berbeda dengan ciri-ciri bangsa Arya yang ada di India. Orang Arya sudah memiliki kebudayaan yang tinggi pada zaman itu. Walaupun mereka hidup nomaden, tidak tetap, bangsa Arya dianggap sebagai pembawa dan penyebar agama Weda atau Vedic religion di India. Setelah itu, orang-orang Arya menduduki wilayah lembah Sungai Sindhu atau Sapta Sindhu untuk beberapa waktu lamanya. Pada akhirnya, mereka menyebar ke arah utara dan timur, yaitu di daerah lembah Sungai Gangga dan Yamuna, serta menaklukkan suku-suku lainnya di sana. Untuk mendapatkan keterangan mengenai kebudayaan bangsa Arya, terutama yang bersangkutan dengan agama, sosial, ekonomi, dan politik bangsa Arya, sudah pasti kitab suci Weda adalah sumber yang terpenting. Jadi bagaimana religiusitas bangsa Arya, kehidupan sosialnya, termasuk bagaimana politiknya, banyak kita ketahui pada kitab suci Weda. Sekilas tentang Weda. Kata Weda berasal dari kata Wid, yang artinya pengetahuan atau mengetahui. Weda diyakini bersumber dari wahyu Tuhan yang didengar langsung oleh para maharshi sehingga disebut Shruti. Dengan demikian, Weda bukanlah buatan manusia, Apurusheya. Pengajaran dan pewarisannya dilakukan secara lisan atau guru parampara.
Weda berjumlah 4 ya, yang terdiri dari Rigveda Samhita, Samaweda Samhita, Yajurveda Samhita, dan Atharvaveda Samhita. Kelompok Weda pertama disebut Weda Sruti, dan kelompok Weda yang terakhir disebut Weda Smrti. Kitab suci Weda terdiri atas bagian-bagian sebagai berikut. Yang pertama, kitab mantra Samhita dari Caturveda. Yang kedua, kitab Brahmana yang dikaitkan dengan setiap Weda Samhita. Yang selanjutnya, kitab Aranyaka yang dikaitkan dengan setiap Weda Samhita. Yang terakhir adalah kitab Upanishad atau juga disebut kitab Vedanta yang dikaitkan dengan setiap Weda Samhita. Vedanta artinya bagian akhir dari Weda. Jadi antara Weda satu dengan yang lainnya, antara bagian Weda satu dengan yang lainnya itu saling ada keterkaitannya. Kitab Samhita merupakan buku-buku yang isinya berupa kumpulan nyanyian pujaan atau himne yang harus diucapkan atau dinyanyikan untuk memuji kebesaran daripada dewa sebagai manifestasi Tuhan serta memohon perlindungan dan anugerahnya. Kitab Brahmana merupakan risalah atau treatise yang berhubungan dengan doa dan upacara-upacara yajna atau kurban suci. Sedangkan kitab Aranyaka berisi tentang pujaan, ajaran-ajaran spiritual, perumpamaan-perumpamaan penting dari tata cara dan upacara keagamaan, serta makna-makna mistis dari kitab-kitab Samhita. Kitab Upanishad berisi filsafat mengenai Brahmana. Saya ulang. Kitab Upanishad berisi filsafat mengenai Brahman atau realitas tertinggi atau Tuhan sendiri, Atman, Punarbawa atau samsara, asal mula alam semesta, dan kegaiban alam semesta. Rigveda adalah Weda yang tertua di antara 4 Weda yang lain. Weda pada mulanya diajarkan secara lisan dalam garis perguruan oleh banyak maharsi. Jadi Weda diajarkan secara lisan melalui cara perguruan. Secara tradisi diyakini bahwa pengkodifikasian Weda dilakukan oleh Maharsi Vyasa bersama keempat muridnya, yaitu Maharsi Pulaha, Maharsi Jaimini, Maharsi Vaisampayana, dan Maharsi Sumantu. Para sarjana memperkenalkan bahwa pengkodifikasian itu dilakukan antara tahun 1500 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Saman Weda umumnya dibagi menjadi 2 periode, yaitu Saman Rigveda atau Saman awal atau Early Vedic Period, dan Zaman Weda akhir atau Later Vedic Period. Demikian yang bisa saya sampaikan
mengenai zaman Weda. Nanti akan saya lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.